Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Industri kelas 17B akan mempresentasikan pengaruh kondisi kerja terhadap perilaku manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Abdul Hadi, terus ada Ainun Hatifah, Astarin Ratna, Dani Jaya, Ica Siti Aulia, dan Linda. Berikut konten yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, pengertian kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Yang kedua, macam-macam kondisi kerja. Yang ketiga, pengaruh kondisi kerja terhadap perilaku manusia. Yang keempat, manfaat psikologi kerekayasaan. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi kendali atau sistem. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dani Jaya. Pengertian kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Seperti yang diungkapkan Sudarmayati tahun 2002 halaman 22, bahwa manusia akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dicapai suatu hasil yang optimal apabila ditunjang suatu kondisi kerja yang sesuai. Menurut Jumadi tahun 2006, kondisi kerja working condition adalah kondisi tempat kerja di mana karyawan melakukan tugas pekerjaannya. Kondisi kerja dikatakan naik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada kondisi kerja fisik, di mana lingkungan kerja fisik mencakup setiap hal dari fasilitas parkir luar gedung sampai lokasi dan rancangan gedung sampai jumlah cahaya dan suara yang menimpa meja kerja atau ruang kerja seseorang tenaga kerja. Contohnya, pada lapangan parkir yang sempit dapat menimbulkan kejengkalan tenaga kerja dan tamu perusahaan dan terbawa pada pekerjaannya sehingga dapat merugikan perusahaan. Lalu kondisi kerja yang jauh menyebabkan ketidakdisiplinan kerja, dan ada organisasi-organisasi kerja yang membagi 40 jam kerja dalam 6 hari kerja. Ada yang membaginya dalam 5 hari kerja. Setiap hari kerja bekerja selama 8 jam. Yang kedua, ada kerja paruh waktu tetap. Kerja paruh waktu tetap yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah para tenaga kerja yang menyukai gaya hidup lentur, dan yang masuk dalam kelompok ini adalah mereka yang telah menjalani usia pensiun karena dapat meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan akan aktivitas. Terus yang ketiga, ada 4 hari per minggu kerja. Dari hasil penelitian pada perusahaan, 4 hari seminggu kerja lebih meningkatkan produktivitas dan efisien pekerja dan mengurangi jumlah absensi tenaga kerja. Jadi dalam 4 jam kerja tetap dengan 40 jam tetap adalah ada juga yang 36 jam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan 4 hari kerja per minggu pada kebanyakan kasus perusahaan merupakan suatu keberhasilan, namun bukan tanpa kritik. Ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dari penerapan 4 hari kerja per minggu, digantikan dengan pengaturan waktu kerja yang lain, yaitu jam-jam kerja lentur. Yang selanjutnya ada jam kerja lentur, di mana Amerika dan Jerman waktu kerja yang ditetapkan adalah 4 hari per minggu. Karyawan dapat melapor kerja antara jam 7
6.30 sampai jam 9 dan pulang antar pukul jam 4 sampai jam setengah 6. Dengan kata lain, tenaga kerja bekerja minimal 6,5 jam per hari dan maksimal yaitu 9,5 jam per hari. Dan Mengenai pengaruh kondisi kerja dalam perilaku manusia. Kondisi kerja secara fisik adalah rancangan kantor memberikan pengaruh pada produktivitas. Masalah yang akan dihadapi dalam pekerjaan adalah kadar cahaya, distribusi cahaya dan sinar yang menyilaukan. Kadar cahaya tergantung kebutuhan pekerjaan yang sedang dilakukan. Sinar yang menyilaukan merupakan faktor mengurangi efisiensi visual dan menjadi sebagai silau karena intensitas cahaya melebihi dari intensitas cahaya yang biasa diterima oleh mata. Sinar yang menyilaukan dapat ditimbulkan langsung oleh sumber cahayanya atau oleh bidang-bidang yang memiliki pemantulan sinar yang tinggi. Silau di tempat kerja dapat diatasi dengan berbagai cara. Sumber cahaya yang sangat terang dapat ditutupi dengan pelindung atau diletakkan di luar bidang pandang pekerja. Cara lain ialah dengan memberikan semacam kelep topi, visor, atau pelindung mata eye shader. Yang kedua adalah warna. Penggunaan warna atau kombinasi warna yang tepat dapat meningkatkan produksi, menurunkan kecelakaan dan kesalahan, dan meningkatkan semangat kerja. Namun, pandangan di atas tidak ditunjang oleh hasil-hasil penelitian. Warna juga dapat digunakan sebagai yang pertama alat sandi atau coding device, atau sebagai pencipta kontras warna, misalnya pada pemadam kebakaran berwarna merah, peralatan pertolongan pertama berwarna hijau, dan yang kedua, warna juga sebagai upaya untuk menghindari timbulnya ketegangan mata. Pantulan cahaya dapat berbeda-beda tergantung dari warna yang digunakan. Dan yang ketiga, warna juga digunakan untuk menciptakan ilusi tentang besar dan suhu ruangan kerja. Dan yang ketiga adalah bising. Bising menggabungkan kita menjadi mudah marah, gelisah, dan tidak bisa tidur. Bahkan dapat membuat kita. Selanjutnya adalah ergonomi. Mengapa perlu ergonomi? Sasaran dari ergonomi yaitu meningkatkan para pengguna agar dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tentram. Lalu, peran ergonomi itu apa? Yang pertama adalah sebagai perancang produk. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dan Apa sih itu psikologi kerekayasaan? Yaitu proses interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya atau pengaruh timbal balik dari berbagai kondisi kerja dengan tenaga kerjanya, dan rancangan pekerjaan, rancangan ruang kerja yang disesuaikan dengan keterampilan dan keterbatasan manusia atau tenaga kerja. Lalu, peran ergonomi itu apa? Mesin-mesin dan alat-alat yang digunakan manusia dalam bekerja. Kedua, lingkungan mesin. Sistem manusia mesin adalah sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sistem manusia mesin yaitu ada sistem ikal terbuka dan ada sistem ikal tertutup. Yang pertama, sistem manusia mesin ada sistem ikal terbuka, yaitu suatu masukan memasuki sistem tertentu membuat suatu mekanisme kendali bekerja dan terjadilah suatu kegiatan tertentu. Contohnya, sistem alat pengaman kebakaran. Yang kedua ada sistem ikal tertutup. Sistem ikal tertutup merupakan sistem yang dapat manusia atur sendiri. Contohnya itu AC. Selanjutnya itu ada penetapan dari saluran komunikasi antara mesin dan manusia. Yang pertama itu sifat dari alat indera itu sendiri, kemudian lingkungan tempat tenaga kerja beroperasi, terus lokasi tenaga kerja, terus bagaimana informasi akan digunakan. Selanjutnya ada jenis informasi yang harus dialihkan. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang alat kendali.
Yang pertama, mencocokkan alat kendali dengan anggota tubuh. Yang kedua, mencocokkan alat kendali dengan gerakan. Terus yang ketiga, mencocokkan alat kendali dengan lingkungan kerjanya. Yang keempat, memperhatikan populasi stereotipes. Di perusahaan PTX telah menemukan SSO yang dianggap kompeten diperoleh dari serangkaian proses seleksi. Tetapi hal tersebut dianggap tidak produktif dan harus dihentikan. Bagaimana hal ini jika ditilik dari faktor the right man in the right place dan dari sudut pandang psikologi kerekayasaan? Jadi, sebuah perusahaan besar tentunya memerlukan orang-orang yang handal untuk bekerja pada bidangnya. Perusahaan pada umumnya mencari karyawan yang terbaik. Dari serangkaian proses seleksi kerja seperti tes psikotes akademik, psikotes, wawancara kerja, dan lain-lain, dianggap berhasil jika penempatan seseorang tersebut bekerja pada bidangnya. Penempatan seseorang, the man in the right place, harus dari rekrutmen karyawan terlebih dahulu melalui seleksi pekerja. Dengan begitu, tidak dapat disalahkan bahwa proses seleksi itu salah, tetapi mungkin dalam proses seleksi harus menggunakan tes praktis atau tes langsung praktek nyata pada perusahaan. Karena dengan tes langsung di lapangan, seseorang dapat diketahui tidak produktif atau produktif dalam bekerja. Dilihat dari sudut pandang penempatan kerja dan psikologi kerekayasaan yang disebabkan oleh faktor usia, lingkungan, dan kondisi kerja. Seseorang tidak produktif karena iluminasi, warna, kebisingan, dan lain-lain, sehingga karyawan tersebut kurang dapat mengeksplor dirinya agar lebih baik lagi dan bekerja produktif seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Tadi adalah ergonomi adalah salah satu ilmu yang peduli akan adanya keserasian manusia dengan pekerjanya. Karena ergonomi mengantisipasi pada pemahaman terhadap percakapan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan sistem manusia dengan mesin, termasuk rancangan peralatan kerja dan pemesinan untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan para pegawai. Dengan memperhatikan ergonomik, maka akan membuat kondisi kerja yang baik. Kenyamanan seorang tenaga kerja tergantung pada bagaimana kita menerapkan konsep yang senyaman mungkin. Jam kerja yang pas juga Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next vlog.